Pangsit rebusnya wajib mesen. Asli ini gokil, enak banget. Tebel banget bro isinya bro, anjir. Langsung aja deh, gua penasaran sama ini. Namanya ayam saus es krim. Let's go. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan yang sehat, baik semuanya. Kita hari ini bakal kulineran Chinese food yang dimana 100% halal. Nah, untuk lokasinya sendiri gampangnya ini ada di belakang Rumah Sakit Islam Pondokopi. Di sana itu belakang pantatnya Rumah Sakit Islam. Terus dia ada di sampingnya, gitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi ini sebelahan sama pantatnya Rumah Sakit Islam Pondokopi ya, kurang lebih seperti itu. Yuk kita langsung masuk ke dalam, kita bakal pesan-pesan menu-menu yang ada di ini ayam Bangka M Yusuf. Let's go. Iya, aku mau order nih. Kalau small sama large ukurannya beda jauh nggak? Lumayan beda jauh. Lumayan beda jauh ya. Yang small untuk porsi satu orang. Yang small untuk satu orang bisa, dua orang juga. Oh gitu ya. Oke, ini lumpianya yang favorit mana nih? Ada dua nih. Lumpia udang keju sama Li Hongkin udang. Li Hongkin itu apa sih? Li Hongkin udang dia digorengnya langsung sama dagingnya pak. Diolahnya pakai udang sama ayam, digiling halus langsung digoreng. Tapi kalau lumpia udang keju dipakein sama kulit tahu. Oh gitu. Ya. Oke deh, aku cobain yang Li Hongkinnya satu, yang small aja ya. Tahu Jepang 7 sambal tuh kayak apa mbak? Tahu tofu digoreng terus di atasnya ditaruhin 7 sambal, beda-beda gitu. sambalnya. Oh gitu. Oh iya, unik ya. Cobain deh satu. Yang paling laku biasanya apa di sini mbak? Untuk menu sih biasanya di mie, kue tiaw. No, mie kue tiaw standar ya. Ini nih yang gua lihat di Gojek unik banget ya. Ayam goreng saus es krim ya. Itu unik banget. Itu dikasih es krim atau apa mbak? Iya benar Dikasih es krim. Ya, dikasih es krim. Oke, kita cobain ayam goreng saus es krim satu. FM bro.
teman-teman semuanya udah datang makanan-makanan yang kita pesen ya. Ini gokil sih, kita pesen berapa, yang datang berapa ya. Dan di samping gua sebelum kita makan kita bakal ngobrol nih sama ownernya langsung. Mas Adam. Halo Mas, sehat Mas. Halo, sehat kok ya. Saya masih muda, ganteng, sukses. Waduh. Kurang lebih sama nih. Enggak, saya masih merintis. Nah, ini kita lagi sama Mas Adam. Mas Adam, kita mau nanya-nanya dikit nih Silakan. tentang restorannya ya. Boleh. Ini kan mie ayam Bangka Yusuf ya. Berarti Ya. terus dulunya tuh jualan mie ayam aja atau udah jualan Chinese food kayak gini? Jadi sebelumnya ini usaha bapak saya, orang tua gitu orang ya. tua ya. Mulai berdiri di tahun 99. Mulai berdiri tahun 99. Ya, awalnya di pinggir jalan, gerobakan. Gerobakan. Seating kapasiti 20 orang. Oke. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Oke, ya ala-ala street food lah ya. Ala-ala street Oke. food. Jadi Selanjutnya. alhamdulillah mulai berkembang pada tahun 2016 ini dibangun restoran. Oh, jadi berupa restoran ini baru dari 2016 2016 akhir. akhir. Ya, di sekitar Desember. 2016 berarti kurang lebih baru sekitar 7 tahun tahun. ya. 7 tahun. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah 7 tahun menjadi restoran besar Restoran seperti besar. ini. Oke, selanjutnya. Lalu waktu itu kan saya yang harus nerusin ya karena anak laki satu-satunya. Oh gitu. Kebetulan- Berarti orang tua Pak Yusuf sendiri ya? Pak Yusuf sendiri. Oke, iya. Tadi kita ketemu juga sih, tadi ngobrol-ngobrol dikit sama Pak Yusuf ya. Selanjutnya Mas? Nah kebetulan saya kan memang dari kecil hobi masak. Dari Dari keluarga kecil? papa itu dari ke atas semua tuh hobi masak semua. Oh, Dari oke, haiku, oke. kalau orang Batak menyebut haiku. Pokok-pokok kita semuanya punya basic makanan yang berbeda. Ada yang Oke. kue, ada yang Chinese food, ada yang mie ayam juga. Kalau saya sebenarnya backgroundnya Indonesian. Oke. Cuman karena papa pengennya ada masakan Chinese, jadi harus ngikutin semuanya Jadi papa. belajar Chinese juga. Belajar Chinese juga Oke, sama. jadi awalnya tuh kan mie ayam Bangka ya. Mie ayam Bangka kita nggak usah raguin lagi lah, di mana-mana banyak. Di mana-mana banyak. Dan orang juga itu makanan yang kita bilang comfort food ya. Comfort food betul. Bisa jadi, tapi dari awal nggak jual Chinese food ya, Nggak pas masih ngerintis itu ya. Nggak jual. Nah, jadi Chinese food ini, menu-menu ini siapa yang remake? Ini ide dari saya sendiri. Oh, jadi menu-menu ini semua dari Mas Dari Adam. saya. Mas Adam sendiri kuliah masak kah, belajar masak kah, atau gimana? Kalau untuk masakan Indonesia saya kursus ya. Kursus. oke. Kalau untuk masakan Chinese food saya belajar langsung dari head chef teman saya. Oh gitu. Dari teman saya jebolan Brunei, dia langsung didik dari Shifu Hong Kong. Kebetulan kenal deket, saya minta diajarin beberapa masakannya. Alhamdulillah. Akhirnya diaplikasikan Ya, ke biasa. restoran. Jadi Ya. mie ayam Bangka Yusuf ini udah bukan kita bilang warung mie ayam lagi, tapi sudah menjelma menjadi satu restoran proper ya. Jadi karena apa? Dia nggak cuma jual mie ayam Bangka ya, tapi juga ngejual Chinese food proper lainnya, seperti ya ini teman-teman bisa lihat ya, menu-menunya cukup unik ya. Yang gokilnya lagi ini ada ayam saus es krim ya. Terus kita bisa ini nggak apa namanya booking untuk event, untuk acara di sini? Bisa. Kita kebetulan di lantai 2 ada VIP room khusus. Mungkin beberapa customer kan punya ada acara arisan keluarga, event atau meeting kantoran. Pernah bahkan dipakai untuk engagement atau apa namanya, tunangan. Iya, tunangan Iya. atau kalau orang Chinese itu sangjit Yap, gitu-gitulah ya. betul, Oke. Itu betul. kapasitas VIP-nya bisa berapa? Bisa sampai 60 orang. Oh, besar juga ya. Satu ruangan gini lah. Oh, oke. Jadi teman-teman yang mau bikin event bisa, karena ini 3 lantai ya. 3 lantai. 3 lantai yang dipakai untuk restoran, lantai 1 dan 2. Untuk lantai 1 sendiri seating capacity berapa nih Mas? Ada 98. Oh. Nah, yang terakhir nih Mas Adam, pertanyaan Ya, saya. silakan. Ini halal MUI ya. Halal MUI. Jadi memang dari awal kayaknya Pak Yusuf sendiri, orang tua Mas Adam itu memang meninggikan sekali kehalalan dari semua makanan ini. Tapi percaya nggak, sebenarnya di buku resep saya ini semua ada bahan-bahan yang nggak halal, kayak iya? Soxin wine. Oh. Tapi nggak saya kasih ke sini, karena saya pun juga nggak pengen lah ngebuat makanan yang nggak halal untuk customer saya. Oke. Tapi rasanya tetap Oh, sama. jadi maksudnya otentik. resep aslinya sebenarnya ada Iya, ada angciunya. Angciunya Tapi ada saya nggak segala kasih. macam. Tapi di sini Non, di free. diffusion lah Diffusion, ya. betul. Diffusion biar bisa dimakan sama Orang Muslim. Orang Muslim ya. Iya, Oke. betul. Wah, luar biasa sekali ya. Seperti tadi kita datang juga, kita sudah disambut dengan assalamualaikum dan lain sebagainya, dan juga memang
Ini legal MUI-nya memang didaftarkan ya? Iya. Oke, jadi teman-teman ya nggak usah ragu, jadi ini bukan cuma sekedar istilahnya ngaku halal ya, Iya. tapi memang diproses dan didaftarkan di MUI ya. Oke Mas Adam, thank you banyak buat ngobrol-ngobrolnya, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong Mas Adam udah punya pacar atau istri? Udah istri. Waduh, penonton setia mungkin akan menarik napas nih, nggak jadi. Tapi nambah mah nggak masalah ya. Berat ya. Berat ya, bisa terjadi perpecahan dunia lah. Perang dunia keempat. Oke Mas Adam, thank you banyak ya. Kita Siap, bakal siap, nyobain siap, makanan-makanannya. Siap, silakan. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Adam atau Bang Adam ya, selaku owner dari Mie Ayam Bangka Yusuf. Telling story-nya oke banget. Buka dari tahun 99, berawal dari gerobak yang bener-bener gerobak banget teman-teman ya. Mengisahkan kesuksesan Pak Yusuf sendiri ya, dari nol dan menjadi restoran seperti ini itu baru ya teman-teman ya. Dari 2000 tadi berapa? 2017 lah ya, dan luar biasa ini jadi restoran yang gede banget, tidak menutup kemungkinan ya, ini juga video hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih banyak kepada tim dari Mie Ayam Bangka Yusuf ya, kita mesen cuman 5 menu paling, ini yang datang seabrek-abrek ampun ya. Oke, kita cobain dari appetizer-nya dulu aja yang gue lihat-lihat agak ringan makanannya. Kita cobain dari risol udang mayonesnya dulu ya. Ini bentukannya ya bener-bener kayak risol gitu ya, jadi bukan kayak egg roll biasa-biasa Chinese food gitu. Kita cobain originalnya dulu deh, tanpa sausnya. Oh. Kulit risolnya empuk, isinya full mayones sampai lumer-lumer. Dan dia dikasih saus mayones lagi, sama gak ya rasanya? Wow. Beda ya. Beda banget. Saus ini rasanya kayak es krim loh. Asli kayak es krim. Risol udang mayonesnya ketemu saus ini enak banget ya. Creamy dari mayonesnya, ketemu taste dari sausnya. Walaupun sama-sama creamy, tapi ngasih rasa yang beda ya. Oke, gue bakal nge-review makanan-makanan di sini secara objektif teman-teman, berdasarkan lidah gue ya. Yang selanjutnya ini ada apa namanya? Ini Hokkien ya. Waduh, Mas Yusufnya datang lagi. Mas Adam ya. Spesial juga nih. Apa tuh? Udang goreng taliwang. Oh, taliwang berarti Bali ya. Lombok. Oh, Lombok, siap. Thank you banyak Mas Adam. Saya salat dulu ya. Siap. Gokil ya, ditambahin lagi. Ini udah pasti meledak ini perut ya. Li Hongkiennya langsung kita sikat ya. Ayamnya berasa banget. Yang di sini dominan banget adalah aroma dari minyak wijen ya. Kita cobain sausnya. Beda ya sausnya sama ini ya. Gokil, ini enak di Hokkien ya, dagingnya berasa, rasanya oriental banget, mantap, pangsit. Ini tadi Deden udah nyolong start, dia udah nyobain dulu, katanya enak banget ya. Let's go, kita cobain. Kulitnya renyah ya, tipis renyah. Mantap. Isiannya daging ayam, tapi warnanya gelap gini. Ya racikannya mereka lah, pastinya ini mantap. Pakai sausnya. Mantap. Udah kita buka dari yang goreng-gorengan, appetizer-nya. Wow, gokil sih ini ya. Li Hongkiennya enak. Terus untuk risol mayonya sih be aja. Cuman sausnya ini bener-bener unik banget ya. Bener-bener rasanya kayak makan es krim dijadiin saus. Rasa vanilanya itu bener-bener dominan banget teman-teman. Mantap sausnya, unik sekali. Langsung aja deh, gua penasaran sama ini. Namanya ayam saus es krim. Let's go. Sausnya creamy banget, lengket-lengket gitu, cenderung rasanya manis. Rasa yang paling dominan di sini adalah kacang, kayak selai kacang gitu ya. Ayam udah pasti paha, empuk, mantap. Apa namanya? Proses penggorengannya tepat ya. Rasanya luar biasa. Tahu gandum, ya ini kita nggak mesen nih, dikasih sama si Mas Adam.
Mantap. Daging sapi saus spicy. Daging sapinya empuk banget, kondimennya lengkap. Ini sih untuk menu-menunya nggak usah diraguin lagi. Kalau dari segi penyajian semuanya udah like restoran banget. Kalau untuk rasa daging sapinya, gue rekomendasi juga. Ini kayak perpaduan antara rasa saus mentega sama saus lada hitam ya. Jadi dia manis gurih, terus ada hint rasa pedesnya gitu kayak rasa dari black pepper sauce gitu ya. Oke, kita. Nah ini tadi apa? Ayam saus butter ya? Pak. Jatuh dah. Ayam saus butter, let's go. Kita cobain ya. Mantap. Nih, Mbak. Tahu 7 rasa ya. Ini katanya semuanya masing-masing beda rasanya nih. Sausnya. 7 sambal, 7 sambal. Ini baunya kayak saus Thailand. Sobat tahu aja. Basically kalau tofu atau sapo tahu itu memang udah enak. Tahunya empuk, creamy. Ini yang pertama rasanya kayak saus Padang. Lanjut yang kedua. Wow, ini wangi banget nih. Wah, yang ini enak, tapi kayak apa ya rasanya ya? Kayak gue pernah makan saus kayak gini. Wah, gokil. Enak, enak, enak. Nah, ini kayak sambal terasi nih. Wow. Yang terakhir, udang jimbarannya. Satu porsinya agak banyak nih. Porsinya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dengan ukuran udang yang cukup besar teman-teman. Langsung kita kasihin jeruk limaunya nih. Wow. Dari segi bumbu ini berani banget, semua bumbu-bumbunya medok, nggak ada yang nanggung. Tapi medoknya ini nggak di dalam kategori yang keasinan dan lain sebagainya ya. Oke, kita cobain nasi goreng belacannya. Wah, ini kalau makan di restoran Kalimantan udah pasti ini bakal jadi menu yang pasti gua pesen ya. Sambal belacannya ini berasa banget. Jadi pastinya pedas, aroma belacannya nampol, bukan main. Wow. Untuk rasanya sih gokil ya, asli bumbunya berani-berani banget. Oke, mie ayamnya dikasih 2, kita bakal cobain. Tadi gue pesan mie ayam bangkainya 1 yang original, terus dikasih 2, 1 yang manis, 1 yang gurih ya. Let's try. Kalau teman-teman pesen yang super spesial kayak gini ya, 1 mie ayam, terus dikasih 1 mangkok lagi isinya 2 ceker, 2 pangsit rebus, 2 telur puyuh, dan 2 bakso ya. Coba. Wow. Pangsit rebusnya gokil, terus semua lihat bener-bener tebel banget ya. Ini isiannya banyak banget ya. Kita sikat. Pangsit rebusnya wajib mesen. Asli ini gokil, enak banget. Tebel banget bro isinya bro, anjir. Berapa ya seporsi ya? Kita lihat harga pangsit rebusnya ya. Ini asli bener-bener enak banget ya. 1 porsi pangsit 42.900 ya, 40.000. Tapi isinya berapa ya? 10 kali ya. Tapi untuk isinya, misalkan isinya 10 sih masih worth it banget anjir. Ini gokil ya.
isi pangsit paling tebel yang pernah gue lihat nih teman-teman. Oke, kita lihat. Oh, base mie ayamnya sama. Cuman beda di toppingan mie ayamnya aja. Yang satu putih, yang satu kecap ya. Let's go. Oke, ini yang terakhir yang manisnya ya. Rasa manisnya itu manis kecap ya teman-teman. Kita coba apakah rasanya beda atau sama. Rasanya kurang lebih sama. Memang sama sih, bukan kurang lebih sama ya. Cuma beda di toppingnya aja. Yang satu ayamnya gurih, yang satu ayamnya manis. Udah gitu, yang menonjol dari mie ayam ini adalah aroma dari minyak bawangnya. Begitu teman-teman nyuap, minyak bawangnya udah menjadi primadona dari mie ayam ini. Telur puyuh baso, ya, unik banget ya. Pangsit rebusnya sekalian jadi penutup konten kita hari ini. Kita udah nyobain semua makanannya. For sure ini salah satu restoran Chinese food yang gua nggak nyangka. Very recommended buat teman-teman yang beragama Islam, pingin bikin event, suka makan Chinese food tanpa meragukan halal atau tidak ya. Silakan datang ke Mie Ayam Bangka M. Yusuf. Makanannya enak, pelayanannya bagus ya. Terus menu rekomendasi gua dari semua makanan yang gua makan, sebenarnya semuanya rasanya enak. Jujur aja, gua bukan karena gua dilayanin, terus mesen dikit dikasih banyak, terus gua bilang enak, enggak. Gua nge-review bener-bener secara objektif ya, semuanya enak, rasa oke, harga juga sosok lah ya, karena ini sudah berbentuk atau berkelas restoran ya, jadi nggak bisa berharap harga yang murah meriah banget teman-teman, karena biaya operasionalnya juga pasti cukup tinggi ya. Tapi kalau teman-teman semuanya kesini, ada menu-menu yang wajib banget kalian pesan, rekomendasi dari gue. Yang pertama, kalian semua harus banget cobain pangsit rebusnya. 100% lu semua harus nyobain, ini enak banget, udangnya oke, pangsitnya juga oke, dan tofu 7 sambal. Sapi, soso, ayam juga soso, tapi for sure rasanya enak semua. Thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kita hari ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye.